Masih semangat? Semoga masih semangat ya. Nah, karena sebagai PNS, sebagai abdi negara, kita harus selalu semangat dimanapun tempat kita ditugaskan dan kapanpun. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi terkait pengadaan dan pemberhentian sesuai dengan subbid kami, subbid pengadaan pemberhentian. Dasar hukum untuk pengadaan pemberhentian ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terus ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang manajemen pegawai negeri sipil, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian ada Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2001 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2001 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Kemudian ada Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Jadi antara Permenpan RB 28 dan 29 itu sama P3K, namun untuk 28 itu khusus untuk fungsional guru. Kemudian untuk yang 2009 nomor 29 itu untuk jabatan fungsional non guru. Kemudian ada Pergub Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASN. Kemudian Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Ini adalah beberapa dasar hukum kami dalam melakukan kegiatan pengadaan dan pemberhentian ASN. Kita masuk ke materi pertama, yaitu penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASN. Perspektif Pergub 10 Tahun 2017. Maksud dan tujuan adalah rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN merupakan dokumen perencanaan kepegawaian provinsi untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Rencana ini kita buat untuk menyusun kebutuhan pegawai dan formasi ASN dalam waktu 1 tahun. Untuk tahun 2021 kita menyusun dan merencanakan itu di tahun 2019. Dan sekarang kita sudah menyusun rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN untuk tahun 2022 yang sudah kita sampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Kemenpan RB. Kemudian rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN sebagaimana mempedomani rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMD provinsi dan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan serta proyeksi pegawai berapa yang harus kita pedomani dalam penyusunan rencana pegawai. Kemudian rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN disusun dalam rangka mewujudkan kebutuhan real pegawai ASN berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab, serta memperhatikan profil daerah dan kondisi geografis daerah untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi pegawai ASN yang tepat dan sesuai pada masing-masing unit organisasi.
Jadi maksud kita dalam merencanakan kebutuhan itu memang kita menyusun itu berdasarkan dengan kebutuhan real pegawai ASN, bukan berdasarkan keinginan dan kemauan kita. Tapi memang kita harus merencanakan kebutuhan tersebut berdasarkan dengan tadi kebutuhan real pegawai yang didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab serta memperhatikan profil daerah, kondisi geografis tadi. Kemudian rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN bertujuan. Ini tujuannya untuk rencana kebutuhan dan formasi ASN itu satu adalah mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen pegawai ASN. Kemudian untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pegawai ASN. Nah, rencana kebutuhan pegawai dan formasi itu salah satu adalah untuk mengetahui apakah jumlah pegawai khususnya di pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Belitung ini sudah sesuai, sudah cukup, masih kurang atau sudah berlebihan. Nah, di situ salah satu tujuan untuk rencana kebutuhan dan formasi ASN tersebut. Kemudian sebagai bahan pertimbangan Badan Kepegawaian Negara dalam menentukan dan menetapkan formasi ASN. Kemudian sebagai bahan persetujuan prinsip tambahan alokasi formasi ASN oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian sebagai bahan dalam melakukan rotasi mutasi sesuai dengan kondisi real masing-masing unit organisasi. Kemudian sebagai bahan dalam melakukan restribusi pegawai sesuai dengan kompetensi, sebagai bahan dalam perpindahan pegawai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah lainnya, sebagai bahan dalam pengembangan kompetensi pegawai ASN, dan sebagai bahan dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian passing. Tahap-tahap penyusunan ada identifikasi dan pengumpulan data informasi. Kemudian pelatihan penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASN. Kemudian penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASN perangkat daerah. Dilanjutkan yang terakhir verifikasi dan validasi data kebutuhan pegawai dan formasi ASN perangkat daerah provinsi. Ini tahap-tahap penyusunan untuk menyusun kebutuhan pegawai. Ini untuk penjelasannya, identifikasi dan pengumpulan data informasi, database pegawai ASN, dan struktur organisasi perangkat daerah provinsi. Database kepegawaian terdiri dari nama, nomor induk pegawaian, pangkat golongan, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan pendidikan pelatihan. Kemudian struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi yang menggambarkan nomenklatur dan uraian tugas pejabat pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Kemudian ada database jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Untuk database jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional pada setiap jenjang jabatan secara hierarki sesuai dengan urusan pemerintah daerah. Kemudian jabatan tersebut yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah. Jabatan tersebut diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah. Kemudian jabatan pelaksana yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 41 tahun 2008 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian ada jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina. Bukan mungkin ya. Rekan-rekan yang CPNS sekarang sudah diarahkan untuk nantinya menduduki jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina sesuai dengan jenis pendidikan dan formasi yang
rekan-rekan kemarin lamar ketika melamar menjadi CPNS. Kemudian lanjutannya, analis beban kerja, analis jabatan, beban kerja, dan peta jabatan. Ini sudah kita sampaikan. Untuk analis jabatan merupakan informasi memuat nomenklatur, uraian tugas, dan syarat jabatan yang diperlukan dalam penyusunan rencana kebutuhan pegawai formasi dan formasi ASN. Kemudian, penyusunan analis beban kerja dilakukan berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB nomor /75 M.PAN-7/2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil. Kemudian peta jabatan menggambarkan jumlah dan susunan nama, nomenklatur jabatan secara hierarki. Nanti untuk jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analis beban kerja dan analis jabatan itu tertuang pada peta jabatan yang telah disusun masing-masing perangkat daerah. Kemudian rencana strategis instansi masing-masing perangkat daerah provinsi sebagai bahan dalam mengetahui secara keseluruhan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan daerah serta pemetaan jabatan, pelaksanaan dan fungsional dalam mewujudkan program kegiatan yang telah ditetapkan. Ini pelatihan penyusunan kebutuhan pegawai dan formasi ASN, ada persiapan, pelatihan, input database informasi jabatan dan kepegawaian, serta fasilitasi dan asistensi. Di sini kemudian penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan informasi ASN. Kemudian setelah tadi penyusunan ada verifikasi dan validasi data kebutuhan pegawai dan formasi ASN. Untuk verifikasi dan validasi data kebutuhan pegawai dan formasi ASN perangkat daerah provinsi dilakukan untuk mengetahui keakuratan dan kelengkapan database informasi jabatan, database kepegawaian dan kebutuhan pegawai ASN dengan memperhatikan ketepatan waktu penyusunan, kelengkapan analisis jabatan dan analisis beban kerja, rasio belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa serta belanja modal, kemudian rasionalitas kebutuhan pegawai dengan batas usia pensiun dan persentase inputan database jabatan, database pegawai ASN. Nah, ini adalah hasil penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan formasi ASN sebagaimana dokumen perencanaan SDM aparatur perangkat daerah yang terdiri dari database jabatan dan pegawai, jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional. Kemudian ada proyeksi pegawai ASN yang BUP. Jadi kita bisa memproyeksikan berapa jumlah pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun. Kemudian analis kebutuhan pegawai berdasarkan ABK yang pegawai. Kemudian bisa menjadi salah satu dasar untuk pengusulan formasi ASN dari hasil penyusunan rencana kebutuhan pegawai. Ini kemudian perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2021 yang sekarang lagi kami laksanakan, lagi kita lakukan. Perencanaan ASN tahun 2021, pertama penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil secara nasional tahun 2021, yaitu positive growth bagi tenaga guru dan kesehatan serta zero growth bagi tenaga teknis lainnya. Maksudnya penetapan kebutuhan ini secara nasional kita lebih mengedepankan untuk penetapan kebutuhan bagi guru yang kita lakukan dengan persiapan dan penambahan formasi guru melalui CP3K, melalui P3K dan dengan membuat formasi kesehatan di masing-masing
perangkat daerah. Kemudian total alokasi penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil untuk pemerintah provinsi berjumlah 954 jumlah jenis jabatan yang terdiri dari 841 formasi untuk P3K jabatan fungsional guru yang telah saya sebutkan tadi dan 113 formasi untuk CPNS dengan sebagian besar adalah tenaga kesehatan. Kemudian prioritas kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2021 untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis, dan mendukung sumber daya dan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun pertimbangan dalam penetapan kebutuhan CPNS dalam pengadaan ASN tahun 2021 itu salah ya, salah bukan 2019, 2021. Alokasi penetapan kebutuhan CPNS untuk instansi daerah memperhatikan pertama adalah usulan kebutuhan CPNS dari PPK pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini adalah gubernur. Kemudian jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun atau meninggal dunia atau pindah antar instansi pada tahun 2020. Jadi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun atau meninggal atau pindah antar instansi, posisinya yang kosong akan diisi dengan pengadaan ASN pada tahun berikutnya. Kemudian jumlah PNS yang ada atau existing, kemudian rasio belanja pegawai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian rencana strategis dan arah pembangunan dan potensi daerah, penataan organisasi dan kondisi geografis daerah. Nah, itu tadi adalah pertimbangan dalam penetapan kebutuhan. Jadi dalam penetapan kebutuhan itu harus memperhatikan beberapa poin tersebut. Kemudian jenis penetapan kebutuhan dan jenis jabatan untuk instansi daerah. Itu ada penetapan kebutuhan formasi umum dan formasi khusus. Kemudian ada penetapan kebutuhan formasi umum. Oh, itu ya. Penetapan kebutuhan formasi umum tadi terbaik berpredikat dengan pujian atau kumlot, diaspora, dan penyandang disabilitas. Itu adalah penetapan keputusan formasi khusus. Terus untuk pengadaan ASN tahun 2001 kita memiliki prinsip kompetitif, artinya bersaing secara sehat, dan penentuan hasil seleksi berdasarkan pada nilai ambang batas passing grade. Jadi setiap ASN dalam pengadaan ASN untuk dapat bersaing secara kompetitif tidak ada pihak yang membantu. Dalam hal ini persaingan memang berdasarkan kemampuan masing-masing. Kemudian adil artinya proses pelaksanaan secara seleksi tidak memihak atau sama rata. Jadi kita memperlakukan seluruh calon pegawai negeri sipil itu adil. Jadi tidak ada istilahnya ini
orang si A, ini orang si B, tidak ada. Semuanya adil. Kita laksanakan secara sama rata. Kemudian objektif, artinya dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai dengan keadaan sesungguhnya, secara real. Dan setiap hasil seleksi kita selalu tayangkan di pengumuman yang kita sebarluaskan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian transparan. Hasil yang tadi, yang objektif tadi, kita sampaikan secara dengan transparan, terbuka. Kemudian bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian tidak dipungut biaya. Dalam arti, pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengumuman, proses seleksi, meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan. Itu tidak dipungut biaya. Dikecualikan ketika pelamar harus mempersiapkan berkas untuk pelamaran, itu adalah biaya pribadi ya, pribadi, bukan biaya untuk pendaftaran, tapi biaya untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi. Kemudian tujuan pengadaan adalah untuk memperoleh CASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, kemudian mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian memiliki intelijensia yang tinggi untuk mengembangkan kapasitas dan kinerja organisasi, dan memiliki keterampilan keahlian perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Inilah tujuan dari pengadaan ASN untuk memperoleh ASN yang saya sebutkan tadi. Ini adalah persiapan seleksi pengadaan ASN, kemudian pelaksanaan seleksi pengadaan ASN. Pertama adalah pengumuman lowongan, kemudian seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar. Untuk tahun 2021, alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan seleksi kompetensi dasar untuk CPNS yang berada di Tilok Mandiri. Tilok Mandiri adalah di ruang CAT lantai 4 kantor gubernur. Tapi untuk peserta yang melaksanakan seleksi kompetensi dasar atau SKD yang memilih Tilok di Tiloknya BKN, bisa di BKN pusat atau BKN regional ataupun UPT, ada beberapa peserta dari provinsi belum melaksanakan seleksi tersebut karena menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim dari BKN pusat. Dan ada 8 orang peserta seleksi SKD yang kemarin di Tilok Mandiri di ruang CAT yang menyampaikan surat kepada kami hasil swab antigen yang positif, sehingga mereka kita jadwalkan ulang untuk mengikuti SKD dengan jadwal dijadwalkan ulang oleh BKN. Kemudian setelah setelah SKD ada seleksi kompetensi bidang CPNS. Jadi untuk formasi CPNS yang tahun 2021 kita sebanyak 113 formasi. Nantinya untuk SKB setiap satu formasi itu memiliki 3 peserta untuk SKB. Jadi sekitar 339 peserta SKB yang akan mengikuti itu maksimal ya, karena ada beberapa formasi yang tidak ada peminat dalam hal ini, ada beberapa dokter spesialis.
Di situ kita bisa lihat pengelola hasil integrasi dimaksud sesuai dengan ketentuan. Untuk materi kita cukupkan sampai di sini dulu karena akan ada pengarahan dari Ibu Kepala BK PSDM yang setelah perjalanan langsung menyempatkan untuk memberikan arahan kepada rekan-rekan sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.